Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini saya akan memandu berjalannya acara untuk kegiatan materi-materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu tentang LDKMS. Baik, sebelum acara yang pertama yakni penyampaian materi tentang LDKMS yang akan disampaikan oleh Bapak Alvin untuk peserta LDKMS, sekilas saya akan membacakan riwayat hidup tentang seorang Bapak Alvin. Yang pertama, nama lengkap beliau yakni Bapak Alvin Nur Cahyono SPD GR. Nama panggilan atau nama yang sering dipanggil bisa disebut Pak Breng. Tempat tanggal lahir Lamongan 14 Oktober 1989. Bapak Alvin tinggal di Dusun Simo, RT 16, RW 05, Desa Sungilbak, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan. Agama Bapak Alvin yakni Islam. Status Bapak Alvin sudah menikah. Hobi Bapak Alvin yang sering dilakukan yakni berteater dan mendaki gunung. Baik, memasuki riwayat pendidikan. Di riwayat pendidikan Bapak Alvin yakni SDN Sungilbak pada tahun 1995 sampai hanya 2001. Pendidikan kedua SMPN 1 Karanggeneng pada tahun 2001 sampai hanya 2004. Pendidikan ketiga SMA Negeri 2 Lamongan pada tahun 2004 sampai hanya 2007. Bapak Alvin kuliah di Unisda Lamongan pada tahun 2007 sampai berakhir 2012. Pendidikan yang ketiga yakni Univ Wijaya Kusuma Surabaya pada tahun 2018. Yang ketiga yakni pengalaman organisasi Bapak Alvin. Yang pertama, Bapak Alvin pernah menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 2 Lamongan pada tahun 2005 sampai 2006. Yang kedua yakni pernah menjabat sebagai Ketua UKM Seni Bela Diri pada tahun 2008 sampai 2009. Yang ketiga, Bapak Alvin pernah menjabat sebagai Ketua Teater Roda pada tahun 2010 sampai 2012. Yang keempat, Bapak Alvin pernah menjabat sebagai Ketua Serikat Pemuda Pecinta Alam Lamongan Sempal pada tahun 2015 sampai sekarang. Dan yang terakhir yakni Bapak Alvin pernah menjabat sebagai pengurus komunitas Ginyo, Sendakala, Lasbumi, NU, dan lain-lain. Baik, baru saja sekilas riwayat hidup tentang Bapak Alvin. Untuk selanjutnya saya persilakan Bapak Alvin untuk menyampaikan materi LDKMS untuk agar menyampaikan kepada para peserta LDKMS. Kepada Bapak Alvin Nur Cahyono kami persilakan. Oke, terima kasih disampaikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar lebih semangat, saya minta yel-yel dari peserta LDKMS ya. Sudah punya yel-yel? Belum? Coba tes tanpa membuat terlebih dahulu. Coba kira-kira sudah punya chemistry, punya kekompakan enggak di antara peserta satu dengan peserta yang lain? LDKMS SMK Thoriqul Ulum 2022-2023. Berarti memang belum ada ya. Nah, ada yang punya usul gimana yel-yelnya? Masa itu? Ini kalau ada pertanyaan siapa kita? Jawabnya kegiatannya ini bukan kegiatan IPNU atau Ansor ya. OSIS SMK TU ya. Oke ya. Kalau ada salam siapa kita? OSIS SMK TU. SMK TU atau SMK Thoriqul Ulum? SMK TU ya. Biar lebih private ya TU-nya. Oke. Tes. Siapa kita?
ditambahi OSIS SMKTU bisa, gitu ya. Oke, saya ulang. Siapa kita? OSIS SMKTU bisa. Tangannya ayo, semuanya tangannya diangkat. Genggam semuanya ya. Bisanya harus bersama-sama. Oke, ulang. Siapa kita? OSIS SMKTU bisa. Oke, bagus. Sekarang lanjutannya ya, tadi kan siapa kita, kemudian SMKTU OSIS SMKTU, nah kan sudah dijawab OSIS SMKTU. Sekarang OSIS SMKTU. Iya, yang kekinian gitu loh. Kalau Pak Alvin punya itu yang sudah jadul, selebel, boleh, nggak apa-apa. Sekarang OSIS SMKTU. Sejosai, selebel. Gimana? Sejosai ping telu ya, 3 kali. Sejosai, ya. Sejosai, selebel. Ya, goyang. Oke? Bisa ya? Kalian sendiri yang minta loh ya, biar nggak selebel toh, ya. Oke. OSIS SMKTU. Ayo, gerakan tangannya dipakai semuanya, ayo, tangannya diangkat. Semua peserta maupun fasilitator, biar lebih semangat. Ayo, cekak sepaneng, ayo. Oke, tangannya diangkat. Oke. Siapa kita? Bisa. Ayo, bisa gini ya. Nanti baru ke bawah ya. Ke bawah, terus baru ya. Taruh gini ya, kan habis gini terus tarik selebel. Oke. Siapa kita? OSIS SMKTU bisa. OSIS SMKTU. Sejosai. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Biar nanti kalau Bapak Ibu pemateri yang lain kalau ditanyakan, kalian sudah punya persiapan ya. Mumpung ini masih materi pertama. Oke. Untuk perkenalan, saya kira kalian sudah kenal semuanya, dan untuk riwayat hidup tadi sudah disampaikan juga oleh moderator. Barangkali ada yang masih kurang mengenal dengan saya. Mungkin yang kelas 10 sudah kenal Pol ya. Oke. Kalau pengen lebih kenal ya nanti japri lah, karena boleh apa. Oke, akan kita mulai ya supaya tidak terlalu siang nanti. Oke. Ini nanti bisa kalian simpulkan sedikit demi sedikit ya untuk materi-materinya. Jadi nggak perlu harus ditulis semuanya, karena kalian juga pastinya terbatas ya. Atau nanti saya share juga boleh. Nanti saya share di grupnya OSIS. Sudah masuk grup semua kan? Sudah. Oke, nanti boleh ya saya share di grup. Oke, yang pertama, karena kebetulan Pak Alvin diberi amanat untuk memberikan materi tentang keorganisasian, maka mula-mula kita harus mengenal dulu apa itu organisasi. Oke, saya bacakan. Untuk arti organisasi itu berasal dari bahasa Yunani organon, atau dalam bahasa Latin organum, yang artinya alat, bagian, atau anggota badan. Ya, itu organisasi. Makanya ada istilah organ tubuh. Ya, itu alat-alatnya tubuh. Ya, organisasi. Awal
dari bahasa itu. Dari berbagai macam batasan organisasi dapat disarikan adanya dua pengertian, yaitu yang pertama rumusan dari G.D. Muni ya, G.D. Muni yang menyatakan organisasi sebagai perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Ya, ini yang pertama. Menurut G.D. Muni yang menyatakan bahwa organisasi itu sebagai perserikatan. Serikat itu perkumpulan. Ya, serikat. Perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Nah, ini yang perlu di garis bawahi. Jadi ada beberapa kumpulan manusia ya, yang punya tujuan bersama atau tujuan yang sama. Yang kedua, batasan dari C.I. Barnard yang menyebutkan organisasi sebagai sistem dari usaha-usaha kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jadi minimal dua orang atau lebih. Ya, minimal dua orang atau lebih. Jadi seperti halnya istilah majemuk itu bisa dikatakan banyak itu kan jika dua orang atau lebih. Kalau hanya satu orang belum bisa dikatakan organisasi. Ini dikatakan organ tubuh karena ada tangan, ada kepala, ada perut, ada kaki. Ya, kalau hanya tangan saja misalkan, kalau tangan pedot, tangan tok itu bukan organ tubuh namanya. Ya. Tapi apa? Iya, buntung. Oke, dengan demikian organisasi dapat dibedakan menjadi dua macam pengertian, sebagai alat dan sebagai fungsi atau organisasi sebagai manajemen. Ya, jadi ada dua fungsi, ada dua arti. Yang pertama sebagai alat, yang kedua sebagai fungsi. Ya. Dengan perkataan lain, berdasarkan sifatnya organisasi dapat dibedakan antara organisasi statis dan organisasi dinamis. Ya. Statis itu artinya apa? Yang cenderung apa? Statis, tidak bisa bergerak ya, atau kaku. Statis itu. Kalau dinamis itu yang lebih lentur. Ya, kasarannya gitu. Oke, saya jelaskan. Untuk organisasi statis adalah gambaran secara skematis tentang hubungan kerjasama antara orang-orang yang terdapat dalam suatu usaha untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan organisasi dinamis adalah setiap kegiatan yang berhubungan dengan usaha merencanakan skema organis, mengadakan departemenisasi, menetapkan wewenang, tugas dan tanggung jawab dari orang-orang di dalam suatu badan atau organisasi. Ringkasnya, organisasi dinamis adalah kegiatan-kegiatan mengorganisir, yaitu kegiatan menetapkan susunan organisasi suatu usaha. Oke, lanjut ya, agak itu ya, nanti kita perpanjangnya untuk tanya jawab saja. Oke. Yang kedua, hubungan antara orang-orang di dalam suatu organisasi. Berdasarkan hubungan antara orang-orang yang terdapat di dalam suatu organisasi, dikenal pula dengan organisasi formal, yaitu sistem kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan dikoordinasikan secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan organisasi informal yang merupakan kumpulan hubungan antara pribadi-pribadi tanpa tujuan bersama yang disadari. Ya, jadi ada ternyata ada juga organisasi yang informal tanpa disadari, ya, ada hubungan-hubungan itu tanpa disadari ternyata mencapai tujuan bersama. Ya, dengan demikian seperti halnya administrasi, maka ada tiga unsur utama dalam organisasi. Yang pertama, yang perlu dicatat mungkin, adanya sekelompok orang. Yang kedua, adanya hubungan kerjasama antara orang-orang tersebut. Jadi, nek sekelompok itu mau gak ngapa-ngapain juga nggak bisa dikatakan organisasi. Ya, adanya hubungan kerjasama. Yang ketiga, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Nah, kerjasama tadi itu untuk mencapai tujuan yang sama, ya. Kalau misalkan satunya suka kesenian, satunya suka berpetualang, kira-kira bisa nggak dua orang itu digabungkan dalam satu organisasi?
Hah? Tidak, ya. Kenapa? Karena tujuannya berbeda, ya. Tujuan bersama yang ingin dicapai. Nah, kalau sefrekuensi, misalkan sampean suka pantai, sampean suka ke gunung, sampean suka ke danau, sampean suka ke sungai. Nah, mungkin itu nanti bisa disatukan di satu organisasi, ya. Organisasi pecinta alam mungkin, atau organisasi penikmat alam, atau pelestari lingkungan. Nah, apapun boleh, ya. Next, dasar-dasar organisasi. Tugas pokok seorang manajer antara lain, manajer itu apa? Manajer itu apa? Manager, bukan mager, manager atau manajer. Apa? Manage itu apa?